Hi dear, back again with me, Dian Regina. Di channel aku kalian bisa nemuin rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan. Supaya nggak ketinggalan video-video menarik setiap minggunya, pastiin kalian langsung subscribe. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share di seluruh media sosial kalian, dan racunin teman-teman kalian untuk segera liburan. Ini adalah hari keempat aku di Labuan Bajo. Tepatnya setelah aku sailing trip Komodo 3 hari 2 malam. Buat kalian yang belum tonton videonya, tonton juga ya nanti. Aku buat vlog sailing trip dengan informasi yang sangat lengkap, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir dan tempat-tempat yang aku kunjungin selama sailing trip. Siapa tahu kalian juga lagi nyari informasi mengenai sailing trip Komodo, jadi kalian bisa prepare deh barang-barang yang harus atau nggak usah kalian bawa. Menurutku sailing trip Komodo adalah salah satu wisata yang harus kalian lakuin minimal sekali seumur hidup deh. Aku nggak nyangka alam Nusa Tenggara Timur tuh indah banget, walaupun udah sering lihat video mengenai Labuan Bajo, tapi ternyata aslinya tuh jauh lebih cantik daripada foto atau video yang pernah aku lihat. Sebelum harga sailing tripnya makin mahal, mending buruan deh, segera gaskeun. Setelah sailing trip, aku memutuskan untuk nggak langsung pulang ke Bali, jadi aku mau istirahat dulu sehari di Labuan Bajo dan pulang keesokan harinya. Maklum, aku tuh kerjanya di hotelier, cuman bisa liburan jauh-jauh tuh minimal 6 bulanan sekali. Jadi pas dapet cuti, ya langsung puas-puasin deh liburannya sekalian. Sekarang aku sedang menuju ke hotel tempat aku akan bermalam. Untuk drop off-nya ini udah termasuk dengan paket sailing trip Komodo, jadi aku nggak perlu bayar transportasinya lagi. Aku akan stay di La Cecil Hotel. Aku lihat di sosial media fotonya bagus-bagus, jadi aku kepo mau kesini juga. Lokasinya sebenarnya nggak jauh dari pelabuhan, nggak nyampe 6 menit kok udah sampai ke hotel. Cuman Labuan Bajo itu kan kecil ya, jadi La Cecil berasa lebih jauh daripada hotel-hotel sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, karena lokasinya tuh ada di atas bukit. Jalanan juga cukup menanjak. Tips dari aku, kalau kalian juga stay di La Cecil Hotel, terus kalian kesananya tuh menggunakan kendaraan sendiri atau nyewa, hati-hati ya dengan Google Maps, karena entah kenapa arahannya itu ngaco. Jadi bisa tanya aja sama warga sekitar atau minta panduan langsung ke staf hotelnya. Gak nyampe 7 menit udah sampai aja, cuman bingung lobbynya di mana karena gak ada staff yang standby juga di depan sini. Ternyata lobbynya ada 1 lantai di bawah, terus gak ada lift, aksesnya cuman tangga aja. Itu kan ada staff ya berdiri, udah lihat kan ada tamu datang geret koper tapi gak dibantu. Pas aku mau sampai di bawah baru dia kayak mau ngebantu, cuman udahlah nggak usah, tinggal dorong doang. Sekarang kan udah jam 2, berarti udah jam check-in. Proses check-in seperti biasa ya, kasih KTP sesuai nama bookingan dan ngisi registrasi form. Kami disuruh nunggu dulu karena kamar yang aku booking masih dicek dulu katanya. Nah, aku kan hotelier ya, jadi aku ngerti nih maksudnya tuh apa. Sambil nunggu kamar, kami dikasih welcome drink yang isinya tuh gula merah, sereh, jahe, dan kayu manis. Enak banget welcome drinknya, parah. Gak nunggu lama, diinfo kalau kamar kami ready dan langsung diantar ke kamar. Kamar kami 1 lantai di bawah lobi dan aksesnya tangga lagi. Di sini emang gak ada lift, jadi menurutku hotel ini gak difabel or stroller friendly. Tapi ini tangganya gak yang tinggi banget juga sih. Hotel La Cecil merupakan hotel bintang 3. Aku pikir bakalan jauh ke kamarku, ternyata enggak, udah sampai. Ini dia kamar aku untuk 2 hari 1 malam. Kamarnya cukup luas, yaitu 24 meter persegi. Aku booking tipe kamar deluxe double dengan pemandangan. Enak banget ya, dari kasur bisa langsung lihat pemandangan epic Labuan Bajo. Karena
Karena kasurnya menghadap langsung ke laut, jadi posisi TV-nya tuh ada di samping kasur. Agak nggak enak sih karena pas nonton jadi miring-miring gitu. Udah pakai smart TV jadi bisa nonton acara TV favorit. Coffee and tea maker juga udah termasuk dalam harga kamar. Ada kopi Flores, teh, sweetener, gula putih, dan creamer serta 2 botol air mineral. Ini langsung menarik perhatian aku sih karena untuk water heaternya bisa dikatakan udah kurang layak lah ya di setup di kamar. Jadi menurutku perlu di-upgrade sih walaupun masih bisa dipakai. Di sebelahnya ada welcome letter serta ini adalah hotel compendium. Compendium tuh semacam penjelasan singkat mengenai fasilitas atau servis apa aja yang ada di hotel serta regulasi dari hotel ini. Di bawahnya ada minibar. Please, ini butuh banget sih buat dinginin air di cuaca panas kayak gini. Tapi ini ada botol air mineral, tamu sebelumnya lupa di clear up nih. Kotak hitam di pojok sebelah kanan itu yang gak ke-shoot adalah safety deposit box untuk naruh barang-barang berharga kalian. Kemudian ini bedside table yang tidak berada di sebelah kasur sesuai dengan namanya, tapi berada di pojok sana. Karena asumsi aku sih kayaknya dulu kasurnya ini memang ada di sebelah bedside table, cuman untuk mendapatkan view laut kayak gini jadi dirubah gitu loh posisinya. Ya itu asumsiku aja sih, karena kan memang kamar ini tuh menjual pemandangan lautnya. Kalau boleh saran sih, mending posisinya kayak yang ada di online ini. Menurutku lebih bagus posisi yang ini daripada posisi yang sekarang. Karena kalau jauh dari bedside table, naruh handphone dan remote TV jadinya tuh di atas kepala tempat tidur. Kamar mandinya ada di sebelah pintu masuk persis dan cukup besar, tapi agak bau kurang sedep, kayak bau drainase mampet gitu loh. Exhaustnya jadi satu sama lampu kamar mandi, jadi kalau lampu mati, exhaustnya mati. Jadi kalau kalian stay di sini, lebih baik dinyalain aja biar nggak bau kamar mandinya. Toilet amenitiesnya udah cukup lengkap, ada dental kit, cotton bud, shower cap, sabun batang, dan handuk wajah. Ini cukup menarik perhatianku karena kamar mandinya ada defect atau celah yang menurutku sih udah seharusnya di-maintain. Catnya udah ngelupas dan pengerjaan dindingnya nih kelihatan banget nggak rapi. Untuk bintang 3 dengan harga yang cukup lumayan ya menurut aku, tentu aja aku mengharapkan yang lebih baik daripada ini. Airnya sudah ada pemanas dan disediain juga sabun mandi cair. Kalau aku tuh traveling selalu bawa sabun mandi cair sendiri sih, jadi hampir nggak pernah pakai dari hotel. WC-nya udah WC duduk dan ada jet spray-nya. Udah disiapin 3 gantungan baju, handuk mandinya juga ditaruh di sini, serta disediakan juga 2 pasang sandal hotel yang bisa dipakai selama kalian ada di dalam area hotel. Kunci kamarnya masih manual, jadi jangan sampai lupa ngunci kamar habis keluar masuk. Apalagi kalau kalian biasa stay di hotel dengan kunci pintu otomatis. Pintunya ini juga agak perlu usaha untuk ditutup biar rapet walaupun udah ditarik. Again, ini juga seharusnya udah perlu diperbaikin. Selain di kamar mandi, di dindingnya ini juga ada defect atau celah yang cukup kelihatan. Aku nggak tahu apa emang cuman di kamar aku aja atau di kamar lain juga begini. Celah kaca di balkoni ini menurut aku agak lebar, jadi kalau kalian stay di sini bareng balita atau anak-anak harus diperhatikan ya, jangan sampai lengah. Aku suka banget sama view kamarnya karena emang cakep banget. Kamar ini kan menghadap ke laut ya, dan seperti biasa Labuan Bajo tuh panas banget. AC udah aku nyalain dari tadi, tapi karena pintunya dari kaca, jadi lama banget dinginnya. Aku harus tutup sebagian tirainya supaya AC-nya tuh cepet dingin. Setelah puas istirahat, sorenya aku mau keluar dan rencana mau nikmatin sunset kemudian dinner di Kampung Ujung. Nanti akan ada di episode selanjutnya. Sekarang sambil nunggu jam 6 sore, aku mau ajak kalian lihat-lihat area Hotel La Cecil ini. Ini kayak ada area open air, kalau aku lihat di feed Instagramnya sih area ini biasanya digunakan untuk acara-acara misalnya kayak wedding gitu. View-nya emang bagus banget sih dari sini. Di bawah itu ada banyak banget area buat foto-foto serta ada kamar lagi. Kayaknya di sini tuh emang dibuat se-instagenik mungkin ya. Nah, itu kamarku. Kedua dari sini balkoninya kelihatan. Di atasnya tuh langsung restoran. Di bawahnya nggak ada kamar. Aku pikir ada kamar lagi persis di bawah lantai kamar aku. Di dekat sini juga ada toilet bersama. Sekarang yuk kita ke area kolam renangnya.
Kolam renangnya ini ada di satu lantai di atas, deket sama lobby juga, cuman pakai tangga gitu doang. Terus punya view Labuan Bajo yang epic banget. Terus kalau misalnya kalian mau bilas ya setelah kalian dari kolam renang atau mau ganti baju, ini ada di balik batu-batuan ini, jadi emang agak tersembunyi. Cuman karena nggak ada pintunya, jadi mendingan kalian ajak temen gitu atau pasangan buat jagain, jangan sampai zong gitu tiba-tiba ada tamu lain yang dateng. Ini juga merupakan salah satu tempat yang sangat ikonik banget dari La Cecil ini terkenal banget tempatnya. Gak heran sih ya kalau tempat ini tuh memang sering dijadikan wedding venue. Ini cakep banget, bener-bener kelihatan banget sunsetnya dari sini. Jadi pas check-in aku tuh udah minta tolong dibookingin sepeda motor untuk jam 3 sore mau aku pakai. Sekarang tuh jam 5 sore lebih, aku ke reception nanyain kunci sepeda motor sama mau bayar gitu kan. Terus receptionnya bingung, ternyata belum dibookingin dong. Mana perut udah lapar banget. Ya udahlah mau gimana lagi. Jadi sambil nunggu motornya dateng, aku lihat-lihat lagi deh ke area hotel. Terus ekspektasiku kan paling lama 15 menit lah ya sampai hotel. Come on, this is Labuan Bajo. Ini area paling atas hotelnya. Di sini ada lounge, tapi nggak tahu sih dipakai buat apa. Kayaknya untuk meeting atau special lunch, dinner, serta wedding venue juga sih, karena emang bagus banget kan view-nya dari sini. Kalian kalau mau ada acara spesial di Labuan Bajo, bisalah mempertimbangkan hotel ini. Parkiran mobil dan parkiran motornya ada di sini, cuman parkiran motor tuh agak naik lagi. Yang di sebelah kanan itu musola dan di sebelahnya musola ada toilet lagi. Aku balik lagi ke reception, ternyata masih belum dateng. Aku udah kelaparan banget. Terakhir makan siang tuh pas di Pinisi sekitar jam 12-an setelah sailing trip. Dan sampai matahari udah terbenam entah di mana, motornya masih belum dateng juga karena tukang sewanya kesasar pas mau ke La Cecil. Katanya sih titiknya beda sama di Gmaps. Aku bete banget karena rencanaku sunsetan di Kampung Ujung gagal serta harus nahan lapar pula. Ini pengalaman paling gak menyenangkan sih. Mood aku tuh udah berantakan banget malam ini, asli. Aku ambil video ini besok siangnya pas udah check out. Motornya tuh kayak gini, jelek banget. Remnya nggak pakem dan salah satunya tuh udah nggak bisa dipakai malah. Tahu gitu kan aku booking aja di tempat pertama aku booking motor. Aku nggak booking karena ekspektasiku kan kalau booking di pihak hotel mah satset, apalagi ini Labuan Bajo sekecil ini nggak bakalan lah lebih dari 20 menit gitu motornya nyampe. Jadi ya udah, aku udah kehilangan momen sunset di Kampung Ujung dan udah nggak begitu nafsu makan karena udah bete banget. Ini setelah makan malam langsung pulang, udah nggak minat mau happy-happyan lagi, jadi udahlah langsung balik ke hotel. Pas masuk ke dalam kamar, AC-nya udah dingin banget. Apalagi pas malam tidur ya, AC-nya juga dingin banget sampai menggigil. Padahal pas siang mah AC-nya nggak mempan melawan panasnya matahari Labuan Bajo, which aku nggak masalah dan aku mengerti kok. Dari balkoni kamarku, aku bisa melihat keindahan laut Labuan Bajo di malam hari. Banyak banget lampu dari kapal, serta sesekali terdengar suara klaksonnya. Hati-hati aja kalau kalian pulang malam dan nginep di sini, karena jalan ke sini tuh gelap dan cukup menanjak. Entah kenapa dari balkoni ini tercium bau nggak sedap dari tadi siang aku datang, tapi aku nggak tahu bau apa, kayak bau-bau sampah gitu loh. Nggak kuat lama-lama diri di sini, jadi aku langsung balik ke dalam kamar dan tutup pintu balkoninya. Selamat pagi Labuan Bajo. Ini dia pemandangan pagi harinya. Gak bisa lihat matahari terbit dari sini karena emang hotelnya ini menghadap barat, jadi bisa lihat sunset aja. Enak ya kalau buka balkoni langsung menghirup udara segar gitu kan. Tapi ternyata bau gak enaknya masih ada. Aku udah celingak-celinguk apa ada tumpukan sampah atau apa gitu kan, cuman gak nemu. Ya udahlah. Sebelum aku sarapan, aku sempetin dulu nih lihat di area bawah hotel, ternyata ada kamar lagi di sini. Setelah aku cek di online, tipe kamar ini namanya Deluxe with Garden View atau kamar deluxe dengan pemandangan kebun. Jujur ini view-nya dari depan cakep ya, tamannya cukup luas, terus disediain bangku taman serta ayunan juga di sini.
Pas lihat kamar ini aku malah lebih suka loh daripada kamarku yang sekarang karena cantik juga kok. Buka pintu balkoni langsung lihat taman, walaupun kalau mau lihat laut harus jalan ke depan dulu, cuman nggak masalah. Lanjut lagi jalan ke bawah ke tempat kayak buat spot foto-foto yang kelihatan dari balkoni kamarku. Dan emang menurutku sih ini spot foto ya. Spot fotonya dibuat dengan tangga supaya kelihatan juga kan pemandangan ikonik Labuan Bajonya pas kalian foto-foto di sini. Bagus nih tamannya. Selain itu juga ada bangku serta meja yang kalau dilihat sekilas sih kayak mau dijadiin tempat makan gitu ya. Atau memang dibiarin aja seperti ini untuk jadi taman, aku juga nggak tahu sih. Aku juga nggak mau kalah dong, supaya punya kenangan di ikon populernya La Cecil ini. Kemarin sore pas sunset rame soalnya serta backlight, jadi masih pagi gini juga bagus. Asli liburan di Labuan Bajo tuh relaxing banget karena jauh banget dari hingar-bingar. Bener-bener ngeriset otak dan pikiran gitu. Udah mulai lapar nih, jadi aku mau sarapan dulu. Ini restorannya buka untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Juga buka untuk umum ya. Kalau kalian nggak nginep di sini, nggak masalah kok. Kalian masih bisa ke restorannya. Nah, aku baru tahu kalau ternyata di sini tuh sarapannya set menu, bukan buffet. Ternyata karena di sini kamarnya cuman ada 16 doang. Makanya kalau buffet emang nggak cocok sih. Jujur, aku agak kecewa karena harga kamarnya tuh lumayan loh untuk kelas bintang 3, tapi sarapannya set menu, udah gitu nggak bisa nambah lagi kan. Tapi salah aku juga sih, karena gak recheck lagi apakah sarapannya itu buffet atau bukan. Karena aku expect dengan harga yang aku keluarkan ini ya sarapannya buffet gitu loh. Kalau set menu pun ya aku harap bakalan lebih nampol lagi gitu rasanya. Sambil nunggu pesanan sarapan kami datang, ini kami disuguhkan buah sama jusnya dulu. Sunnah Rasul ya, kita makan buah dulu. Mari kita cobain jeruknya, karena warnanya bener-bener kayak orange banget gitu dan sangat menggoda. Manis. Jeruknya manis. Sekarang kita cobain semangkanya. Nice. Watermelon juice. Ini aku nyobain pancake-nya dengan maple syrup. Lembut banget sih pancake-nya, emang fluffy gitu. Aku yang menang banyak karena isinya ada banyak. Red bean. Bumbunya manis. Cuma aku nggak tahu ini bumbu apa. Tapi bumbunya tuh cenderung ke manis. Spinachnya, aku nggak tahu ini spinachnya di bumbu apa. Kayak agak creamy gitu. Nih. Kayaknya ini mushroom sauce deh. Bayamnya dikasih mushroom sauce gitu. Ada potongan tomatnya. Tadi kan aku tanya ya, ada isian apa omeletnya? Katanya nggak ada apa-apa, polosan doang, telur doang. Cocok dengan chili sauce. Ada potongan bawang bombaynya juga. Ini adalah kentang gorengnya. Cocol lagi ke chili sauce. Untuk kentang gorengnya ya seperti umumnya kentang goreng. Kentang digoreng, kayaknya sih nggak dikasih bumbu apa-apa. Cuman dia masih ada skinnya. Masih ada kulit potatonya. Makanya dia tuh kayak garing gitu. Ini toast. Cuman kayaknya kalau toast ya sama aja ya. Toast mah gitu-gitu aja. Tapi udah kita cobain pakai mentega, toast with butter. Rotinya cenderung terasa manis. Biasanya kan tawar ya,
Tapi ini rotinya tuh manis gitu. Chicken sausage. Seperti biasa dicelupin ke chili sauce. Ya, seperti rasa chicken sausage pada umumnya. Jadi, dari sepiring breakfast aku ini yang paling spesial menurut aku, yang paling aku suka adalah creamy spinach-nya. Itu enak banget. I don't drink coffee, cuman ini enak. Pokoknya beda deh sama kopi Bali, cuman nggak tahu apa bedanya. Pokoknya beda deh rasanya. Ini adalah kopi Flores. Walaupun awalnya agak kecewa karena sarapannya bukan buffet, tapi cukup buat kenyang juga kok. Aku booking tipe kamar deluxe double dengan pemandangan di tiket.com dengan harga Rp1.012.500 net per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang serta free transportasi dari La Cecil ke Bandara Komodo. Untuk hotel bintang 3, ini harganya cukup tinggi, makanya aku memiliki ekspektasi seperti pengalaman dan servis yang lebih baik lagi. Ya mungkin harga kamarnya tinggi karena hotel ini memang memiliki pemandangan ikonik Labuan Bajo. Apakah kalian tertarik atau udah pernah mungkin nginep di La Cecil? Share di kolom komentar ya. Well, sekian dulu review aku mengenai La Cecil Hotel. Oh ya, satu lagi, karena Deluxe Double with a View ini lokasinya tuh ada persis di bawah restoran. Kalau misalnya ada tamu yang ngegeret-geret bangku atau meja mungkin ya, itu cukup kedengeran dari kamar aku. Tapi pas malam hari ketika aku tidur, karena nggak ada aktivitas ya, jadi aku nggak keganggu sih sama sekali, karena memang nggak ada suara seret-seret bangku atau seret-seret meja. Aku harap Labuan Bajo dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya perekonomiannya, masyarakatnya, pariwisatanya itu makin berkembang dan makin baik lagi ya. Dan untuk special mention untuk saudara-saudara aku di Indonesia Timur, karena aku tahu Indonesia Timur itu juga sangat indah banget. Tapi aku juga belum main sih ya ke Sumatera karena belum ada budget juga ke sana. Jadi aku harap pemerintah nih makin menggalakkan lagi supaya tiket pesawat, transportasi dan apapun itu yang mendukung pariwisata Indonesia dari barat sampai timur itu makin dibagusin lagi dan makin lebih terjangkau lagi, biar kita bisa membantu nih ketika kita liburan ke sana, kita juga bisa membantu perekonomian mereka supaya lebih baik, supaya semua Indonesia perekonomiannya itu sama rata, sama bagusnya. Ya Allah, politis amat ya aku. Oke deh, aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu, jangan lupa langsung kalian like, tulis komentar, serta kalian share di seluruh sosial media kalian, supaya channel ini makin berkembang, jadi aku bisa ngasih lebih banyak rekomendasi tempat wisata untuk next liburan kalian. See you next time on my next video. Bye!